Pada kesempatan kali ini, kami kelompok akan membahas cara membangun jaringan dengan topologi tree menggunakan Cisco Packet Tracer. Topologi tree adalah gabungan dari topologi star dan bus yang sering digunakan dalam jaringan berskala menengah hingga besar karena fleksibel, terstruktur, dan mudah dikembangkan. Untuk simulasi ini, kami kelompok menggunakan satu buah server, 5 buah switch yang akan membentuk struktur pohon atau bercabang, dan 10 buah PC klien yang masing-masing memiliki IP 192.168.137.1 sampai 10. Yang menarik dalam pembangunan jaringan ini, kelompok kami menggunakan dua jenis kabel, yaitu kabel fiber optik yang digunakan untuk koneksi antar switch dan dari switch ke server, dengan tujuannya adalah untuk kecepatan transfer yang tinggi dan jarak jangkauan yang lebih luas. Selanjutnya, kabel yang kami gunakan adalah kabel straight-through yang digunakan untuk menghubungkan PC ke masing-masing switch. Langkah-langkah pembuatannya cukup sederhana, yang dimana kita hanya perlu menambahkan semua perangkat ke area kerja, yaitu server, switch, dan PC. Yang kedua adalah menghubungkan perangkat menggunakan kabel sesuai dengan fungsinya. Yang ketiga adalah kita melakukan konfigurasi IP address dilakukan secara manual atau satu persatu. Dan terakhir, kami akan melakukan uji coba koneksi menggunakan perintah ping untuk memastikan semua perangkat saling terhubung. Setelah semua perangkat sudah ditambahkan ke workspace, langkah berikutnya adalah menyambungkan kabel antar perangkat. Di sini, kami menggunakan kabel fiber optik yang digunakan untuk menyambungkan antar switch dan dari switch ke server. Kabel ini dipilih karena mendukung kecepatan transfer data yang tinggi dan cocok sebagai backbone jaringan. Yang kedua adalah kabel straight-through yang digunakan untuk menghubungkan PC ke masing-masing switch. Kabel ini adalah jenis standar umum yang digunakan untuk menghubungkan perangkat berbeda seperti PC ke switch. Untuk menyambungkan kabel, klik ikon kabel di bagian bawah, pilih jenis kabel, lalu klik perangkat pertama dan pilih portnya. Kemudian klik perangkat kedua dan pilih port yang sesuai. Pastikan semua koneksi menggunakan port yang benar, misalnya menggunakan port Gigabit Ethernet pada switch dan port fast Ethernet pada PC. Jika semua kabel sudah terpasang, tunggu beberapa detik sampai lampu indikator di perangkat berubah menjadi hijau. Itu menandakan koneksi sudah aktif dan siap digunakan. Langkah ini penting karena jika ada kabel atau port yang salah, perangkat tidak akan bisa saling berkomunikasi. Setelah kabel sudah tersambung dengan benar, langkah selanjutnya adalah melakukan konfigurasi IP address pada setiap perangkat. Yang pertama, kita hanya perlu klik dua kali pada perangkat yang ingin kita konfigurasi. Misalnya di sini saya memilih PC, lalu masuk ke tab desktop, kemudian pilih IP configuration. Di sini kita hanya perlu mengisi kolom IP address sesuai dengan IP yang akan kita gunakan. Contohnya, saya menggunakan IP 192.168.37.1. Maka PC berikutnya akan menggunakan IP 37.2 dan seterusnya. Pastikan tidak ada IP yang sama karena itu bisa menyebabkan konflik dan koneksi jadi bermasalah. Kalau semuanya sudah dikonfigurasi, kita bisa lanjut ke tahap pengujian jaringan dengan menggunakan perintah ping. Hasil dari pengujian ini menunjukkan bahwa seluruh perangkat dapat berkomunikasi dengan baik, baik dari klien ke server maupun antar klien yang berbeda. Dengan topologi tree seperti ini, pengelolaan jaringan jadi lebih terstruktur dan efisien. Kalau terdapat masalah di satu cabang, maka masalah itu tidak akan langsung mempengaruhi keseluruhan jaringan. Inilah kenapa topologi ini sering dipakai di lab komputer, kantor, atau sekolah yang punya banyak perangkat. Selain itu, penggunaan kabel fiber optik memberikan keuntungan tambahan, terutama dalam hal kecepatan dan stabilitas koneksi. Fiber optik mampu mentransmisikan data dalam jumlah besar dengan delay yang sangat rendah, sehingga cocok digunakan untuk backbone atau tulang punggung jaringan seperti antar switch ke server, dan sedangkan kabel straight-through tetap menjadi pilihan terbaik untuk menghubungkan perangkat akhir seperti PC ke switch, karena pemasangannya lebih mudah dan cukup umum digunakan. Dengan konfigurasi yang tepat dan penamatan. Semoga tutorial ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi. Demikian dari kelompok kami, sekian, terima kasih.